tidak seperti dulu waktu wisatawan ramai gitu ya, yang private pool di Ubud itu bisa sampai 10 juta, 15 juta per kamar. Sekarang 1 juta, 1,5 juta sudah bisa terjangkau. Jadi bekerja di Ubud misalnya kan setiap hari, coba itu enak sekali. Saya juga pengen begitu. Saya Adi Wirawan, sehari-hari menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan. Nah, kalau untuk yang seperti ini, adakah saran dari dokter untuk mereka yang melakukan staycation untuk bekerja remote dari Bali? Kira-kira disarankankah untuk tinggal lama di sana? Ya, pertanyaan yang sulit ya. Sebetulnya kalau dibilang transmisinya rendah, enggak juga ya. Bali termasuk rate penularannya yang sampai saat ini belum terlalu bisa dikontrol dengan baik ya. Terbukti dari kasus harian yang terus meningkat, hampir sebelumnya tidak pernah sampai 500-400. Tahun 2020 itu bulan September terakhir puncak kasusnya sekitar 153 kalau tidak salah, tertinggi. Ya, 2021 ini sudah mencapai 300, 400, 500 minggu-minggu terakhir. Jadi setelah libur panjang akhir tahun, setelah itulah langsung meningkat tinggi terus, langsung tidak terkontrol. Dikombinasi lagi dengan indikator utamanya misalnya yang angka reproduksi efektif, jadi seberapa banyak satu kasus menularkan ke orang lain pada saat situasi pandemi itu 1,3an gitu, 1,2, 1,3 itu menunjukkan belum terkontrol. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu banyak traveling dulu lah gitu ya. Tetapi kalau misalnya di tempatnya sendiri juga sulit untuk ini ya, untuk sudah merasa fatigue, kelelahan banget, untuk bosan sekali, dan mengambil keputusan itu gitu dengan berbagai pertimbangan kalau memang harus melakukan itu ya seperti saran saya yang di awal tadi. Jadi ya pelaku usaha pariwisata di Bali itu persiapannya sudah luar biasa ya, saya lihat dengan adanya program CHSE dari Kemenparekraf ya, dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ada sertifikasi cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. Jadi ada program itu. Hampir hotel-hotel itu hampir semua sekarang sudah tersertifikasi. Kemarin kalau tidak salah ada di media saya baca sekitar 1.100-an sudah diverifikasi. Yang lolos, yang tersertifikasi sudah mendekati 1.000. Walaupun saya belum tahu itu berapa persen dari seluruh coverage, tidak disebutkan, tetapi sudah hampir semua ya, meskipun tidak ada sertifikasi itu hotel-hotel sudah mulai menerapkan itu. Jadi baru masuk sudah ada screening suhu, sudah ada jaga jarak, pengaturan dan lain sebagainya. Meskipun semua sudah menerapkan seperti itu, ada beberapa karakteristik akomodasi itu yang menurut saya relatif lebih aman dibandingkan yang lain. Yang private pool itu terutama ya, karena saat ini harganya di Bali juga sangat ini, jadi tidak seperti dulu waktu wisatawan ramai gitu ya, yang private pool di Ubud itu bisa sampai 10 juta, 15 juta per kamar. Sekarang 1 juta, 1,5 juta sudah bisa terjangkau. Dan itu dari segi public health, dari segi keselamatan kesehatan, kemungkinan penularan jauh lebih rendah dibandingkan kalau mencari hotel yang lantainya tinggi. Misalnya kalau di Bali kan jarang ya, cuman di Bali Beach Hotel aja yang sampai 11 lantai, yang lain paling sampai 4 lantai. Tapi tetap juga kalau 4 lantai, kemudian kamar-kamarnya tidak bagus sirkulasinya, itu mungkin kalau bisa dihindari dulu gitu. Karena kan pasti naik lift, ada kemungkinan probabilitas untuk tertular di tombol-tombol lift ya, di pegangan tangga dan lain sebagainya. Kalau di yang private villa ini kan ya set sendiri, ya, kolam renangnya sendiri ya, apalagi nanti breakfastnya minta diantarkan langsung, jangan makan di restoran atau dijemput gitu ya. Nah itu yang paling aman, karena saat ini harganya juga tidak mahal gitu untuk yang model itu, mumpung gitu. Jadi ya itu secara potensi penularan paling rendah sih kalau menurut saya. Sama juga hindari tempat-tempat yang kemungkinan menularkan lebih tinggi, misalnya gym ya, yang suka nge-gym misalnya, harus setiap hari harus dapat nge-gym.
lihat bagaimana, apakah dioperasikan di hotel, kalau dioperasikan apakah ada pembatasan, kalau udah rame ya jangan, karena di gym itu kan ada exercise, ada aktivitas-aktivitas yang pastilah ini ya, aerosol generating procedure di sana banyak gitu ya. Nah, itu dihindari. Kemudian bar dan lain sebagainya sama seperti yang tadi, sebaiknya dihindari dulu. Nah, kalau bisa semua pesan makanan makan di dalam kamar, atau kalau breakfast diambil di bawah kamar, jangan di tempat yang sama-sama. Ini banyak hal sebetulnya yang masih bisa dilakukan gitu, bisa tetap ekonomi yang berjalan, kesehatannya juga lebih terjaga, artinya probabilitas penularan menjadi lebih kecil lah dibandingkan dengan misalnya kalau kita memilih penginapan akomodasi yang lebih ventilasinya tidak bagus dan terlalu banyak yang di-sharing dengan tamu yang lain ya. Nah, kalau private villa kan pasti tempatnya terbuka ya, sangat konten dan tidak gampang bosan. Jadi bekerja di Ubud misalnya kan setiap hari, ya wah itu enak sekali, saya juga pengen begitu. Nah, jadi Enak banget tuh ya dokter ya. Ya itu kan yang dilakukan sebetulnya oleh para ekspatriat yang sekarang tinggal di Bali ya. Jadi mereka sekarang kebanyakan seperti itu, kebanyakan digital nomad ya. Jadi bekerja sambil itu, ada yang di rumah pohon dan macam-macam di daerah Ubud itu dengan harga yang ini. Nah itu mungkin kalau orang Indonesia juga mau merasakan ya, kalau misalnya tidak mengikuti saran tadi sebaiknya jangan berpergian ya begitu, jangan terlalu banyak kontak dengan orang lain juga, hindari ke restoran untuk dine in atau makan di dalam di ruang tempat tertutup, hindari 3K yang tadi itulah, dan tetap jaga protokol, pilih yang private kalau memungkinkan, apalagi dengan situasi harga yang sekarang. Dan tentu biayanya kan juga pasti jauh ini ya, lebih tinggi juga ya dibandingkan dengan tinggal di daerah asal. Karena kan 1 jutaan kali 30 misalnya kan udah 30 juta sebulan itu untuk biayanya aja kan. Iya. Untuk yang private tapi ya. Jadi kontaknya sama alam aja ya dokter ya? Ya sama alam, sama mungkin keluarga inti atau teman dekat yang memang yang selalu diajak ya, artinya yang inner circle-nya masih bisa diajak untuk ini. Nah, tapi kalau di luar itu terlalu banyak circle, itu lingkaran-lingkaran, itu yang kita tidak tahu mereka kontak dengan siapa aja ya, karena dengan situasi sekarang 1 orang itu estimasinya sudah kontak ke 30 orang. Jadi ya 1 orang estimasinya pernah dalam seminggu terakhir pernah bertemu dengan 30 orang lainnya. Nah, jadi meskipun itu teman dekat saya gitu misalnya, kita tidak tahu dia kontak dengan siapa aja, dan siapa dari 30 itu yang misalnya ternyata adalah penderita simptomatis atau berbagai gejala misalnya gitu ya. Jadi tetap harus upaya-upaya yang 3M, menghindari 3K itu harus tetap dikedepankan lah, diutamakan.